Ya baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman pada praktikum dasar pemrograman ya. Pada kali ini kita sudah masuk ke pertemuan atau minggu ke-6, yaitu kita akan berdiskusi atau praktikum mengenai perulangan 1. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Seperti apa? Nah, untuk perulangan 1 ini nanti kita akan membahas perulangan for, kemudian apa itu perulangan while, dan yang terakhir perulangan do while. Nah, sebenarnya tidak hanya ada 3 itu, tapi secara mendasar hanya ada 3. Nanti di pertemuan yang akan datang yang membahas tentang array tentunya, nanti kita akan belajar lagi model perulangan yang lain, tetapi konsepnya sama, hanya sintaknya aja yang beda, dan sintaknya itu akan dipersingkat ya. Ya, tujuan dari praktikum kali ini nanti diharapkan teman-teman bisa menjelaskan format penulisan program perulangan bagian 1, baik itu for, baik itu untuk while dan do while. Saya tekankan kembali lagi bahwa nanti teman-teman cukup paham konsepnya, tidak perlu menghafal sintaknya, karena kalau misalkan nanti sudah terbiasa dan konsepnya sudah paham, sudah baik untuk penggunaannya, saya yakin nanti dengan tersendirinya akan hafal. Dan karena sintakku nanti akan dibantu oleh editor. Jadi sekali lagi kita tidak perlu menghafalkan. Bahkan saya sendiri juga tidak hafal sintak ya. Kalau misalkan ada sintak-sintak yang saya nggak tahu, ya saya browsing atau baca user manual atau buku petunjuk bahasa pemrograman tersebut. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengimplementasikan flowchart ulangan bagian 1 menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Tentu ya, flowchart di sini dari pertemuan yang ketiga kita belajar itu terus ya, karena ini sangat penting sekali. Dengan adanya flowchart ini nanti teman-teman bisa membaca alur program, bisa membaca sebenarnya program ini nanti jalannya gimana sih, apa yang dilakukan di dalamnya. Nah, untuk ulasan teorinya saya tidak akan membahas lagi ya. Di video saya di sana sudah saya jelaskan, insya Allah sudah terwakili, sehingga pada praktikum kali ini kita akan fokus langsung di praktikumnya, baik itu perulangan for, while, dan do while. Kita loncati saja bagian teori. Nah, kemudian di sini ya tentunya nanti teman-teman sebaiknya melihat dulu bagian teori atau 2 video yang sudah saya buat. Nah, ini kita loncat saja langsung ke bagian praktikumnya. Ya, yang pertama di sini kita akan mencoba yaitu menghitung nilai faktorial ya. Nah, apa itu nilai faktorial? Nilai faktorial di sini adalah nilai kelipatannya ya, kelipatannya. Tapi kelipatannya di sini dikalikan. Misalkan ketika ini dijalankan, kalau kita lihat dari logikanya, nanti angkanya nanti akan dikalikan dengan angka incrementnya. Yang pertama berarti nanti 1, kemudian 1,
kemudian 2, selanjutnya adalah 4 seperti itu. Kita langsung saja ke ke programnya ya. Kita akan coba membuat programnya. Di sini. Ini seperti biasa saya tetap menggunakan editor yang masih sederhana biar nanti teman-teman terbiasa untuk melakukan ngetik program, debugging program atau pencarian error. Misalkan ada error nanti ketika proses running atau proses kompilasi. Saya di sini membuat misalkan namanya praktikum 1 titik Java ya. Ingat, setiap membuat sebuah kelas pertama harus huruf besar, itu jangan sampai lupa dan boleh diikuti dengan angka. Oke, praktikum 1 ini saya disimpan dulu biar nanti. Nah, seperti biasa ya, ini adalah ya sintak dasarnya. Kita membuat kelasnya. Nah, kelasnya jangan lupa buka tutup kurung, kemudian metode main. Nah, ini adalah menu wajib. Di sini dikasih string arbs. Oke, ini. Nah, kita lihat jobset kembali di sini. Ada tampilan. Nah, kita mendeklarasikan sebuah variabel yang tipenya integer. Di sini ada integer, faktorial, angka dan i. Integer, di sini angka. Saya seperti ini aja langsung. Nah, kemudian di sini masukkan bilangan. Di sini ada disuruh memilih untuk memasukkan bilangan. Angka sama dengan Oke, di sini karena meminta inputan dari keyboard seperti biasa ya, harus diimport Java util scanner. Di sini juga ada deklarasi sc. Nah, ini jangan sampai lupa. Intinya kalau misalkan ada meminta masukkan dari keyboard, berarti kita butuh paket itu. Kita butuh pustaka library scanner. Angka sama dengan sc.next. Nanti kita lihat ya fungsinya itu, yang angka itu buat apa, variabel angka. Nah, kemudian ini kita sekarang menggunakan for. Seperti biasa kalau misalkan menggunakan kurung kurawal, langsung buka, langsung tutup, kemudian disesuaikan. Nah, di sini dimana for itu ada 3 bagian ya, inisial variabel, kondisi, dan perubahan nilai. Pertama kita buat inisial variabel yaitu integer i. Kalau di jobset itu mulai dari berapa? Oh, dari i ya. Dari i sama dengan 1. Nah, bagian kedua yaitu kondisi, dimana i kurang dari sama dengan angka. Nah, di sini ada i kurang dari sama dengan angka. Maksudnya adalah berarti
nanti ini akan melakukan perulangan sebanyak yang dimasukkan kita sebelumnya. Masukkan bilangan ini maksudnya adalah untuk melakukan perulangan sebanyak itu. Kalau misalkan angkanya kita masukkan 3, berarti nanti dia akan melakukan perulangan sebanyak 3 kali. Kemudian ini I plus plus. Nah, I plus plus di sini berarti ya dia akan ditambahkan nilainya. I akan ditambahkan perulangan pertama, I sama dengan 1, kedua adalah 2, ketiga adalah 3, dan seterusnya tergantung nanti dia berapa kali melakukan perulangan. Nah, misalkan seperti itu sudah, kemudian faktorial sama dengan faktorial dikali I kali I. Nah, seperti ini. Faktorial di ini maksudnya adalah berarti nilai faktorial itu nanti akan dikalikan dengan I. Kalau akan dikalikan I, berarti di sini harus dikali inisialisasi ya. I sama dengan 1 dimulai dengan I. Berarti yang pertama adalah 1 kali 1, kemudian ditampung dalam variabel faktorial. Nah, sebenarnya ini ada cara singkatnya. Bisa seperti ini, yang lebih simpel. Kali sama dengan I, ini sama saja ya. Sama dengan garis di atasnya. Nah, ini sama saja. Faktorial I sama dengan 1. Nah, coba kita coba kita jalankan. Javak praktikum 1. Oke. Return tipe requirement. Oh ya, sorry. Itu kurang apa? Kurang void ya. Kurang void. Oke, Java praktikum 1. Praktikum are only accept 100%. Kenapa? Praktikum 1. Kenapa ini Pak? Request 1 maksudnya apa ini? Public class praktikum. Ada error kah? Are only accepted if Oke, errornya apa ini? Ada yang error. Sebentar. Ada yang salah. Kok bisa ya error ya? Karena Java 7. Sebentar. Errornya apa ya? If orientation process is expected request. Coba deh, ini saya karena menggunakan Java 7 ya. Saya pindah ke Java
Kenapa ini? Ya, saya ulangi lagi, saya compile lagi. Java ini, kemudian Java. Nah, saya nggak tahu ya error yang sebelumnya error apa, tapi setelah saya ganti versinya Java 8 ini kok sudah error. Nah, kemudian ini saya inputkan, masukkan bilangan 5, loh kok nggak ada tampilannya. Praktikum Java 1. Ini sama dengan 1. Oke, lupa, harus ditampilkan nilai faktorial di sini harus ditampilkan ya, belum ada yang ditampilkan. Lalu tambahkan lagi praktikum 1. Oke, di sini kita tambahkan sistem out. Oke, kita pakai printf ya sobat. Nilai faktorialnya adalah misalkan, bahasanya silakan, tidak harus menggunakan job sheet. D, persen D berarti dia desimal. Kemudian di sini adalah faktorial. Dia biar ganti baris kasih slash n. Oke. Compile. Kemudian jalankan lagi. 5. Nah, nilai faktornya ada 20. 20 gimana? 20 gimana? Ya, faktorial kan. Kita lihat ya, biar dia kelihatan iterasinya. Kita edit lagi di sini. Kita tampilkan nilainya. Sistem printf berarti kita tampilkan i kemudian faktorial. Ketika i sama dengan d dan faktorial sama dengan persen d juga. Berarti ketika i sama dengan i, faktorialnya adalah itu ya. Oke. Sekali lagi yang ini, yang bagian ini bisa dengan seperti ini, ekuivalen. Oke. Compile, copy. Compile. Oke. Sistem olah. Kurang F nanti masukkan bilangan 5. Nah, kira-kira seperti ini. Ketika i sama dengan 1, faktornya 1. Ketika i sama dengan 2 dan faktornya 2. Ketika i sama dengan 3 dan faktornya 6. Ketika i sama dengan 4, faktornya 24. Kan tadi ya, faktor kan ya 5, kalau 2 ya 1 kali 2, 3 ya 1 kali 2 kali 3 kali 4 ya 1 kali 2 kali 3 kali 4, kalau 5 ya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Hasilnya seperti ini.
atau biar lebih interaktif lagi seperti ini. Ketika I sama dengan ini gini sehingga faktorial sama dengan persen D kali persen D. Nah, jadi faktorial sama dengan faktorial kali faktorial kali I gitu ya, biar nanti kita lihat. Nah, kira-kira seperti ini. Oh, tapi kurang ini malah ya. Tapi membacanya adalah ini kurang pas nih. Harusnya ini yang di atas. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Ini saya hapus aja deh. Nah, tapi kurang lebih seperti itu ya. Ini kelihatan iterasinya. Nah, tadi seperti ini. Ketika I sama dengan 1, ketika nilainya sehingga 120 itu adalah yang nomor 1. Kemudian kita lihat ya. Kita lihat untuk yang faktorial menggunakan while. Kurang lebih sama ya. Kita copy saja praktikum 1 titik Java, praktikum 2 titik Java, nomor praktikum 2 titik Java. Ingat yang ini harus diganti juga ini. Ini menggunakan while seperti ini. While. Oke, kita yang itu masih ada, nggak apa-apa. Ini nanti dihapus. Nah, ingat ya, kalau while di sana ada namanya kondisi, berarti I kurang dari sama dengan angka. Oke. Kemudian ada incrementnya di sini, berarti di sini I plus. Kemudian di sini juga sama ya, faktorial
kali sama dengan I. Kemudian oke, di sini hasilnya adalah system.out dan printf hasil faktorial SMD ini adalah faktorial. Nah, kan ada inisial ya, inisial di for ada namanya inisial variabel, di while juga ada. Kalau inisial berarti ini dikasih nilai, nanti ini dikasih nilai, jangan lupa. Oke, nah yang ini kita seperti ini aja biar dia tidak dieksekusi. Harusnya tadi di bawahnya. Nah ini oke. Ini ya. Oke, kita coba ya, jalankan. Hasilnya seperti apa? Siapa praktikum bukan apa simbol I, waduh, apa simbol I. Oh ya, oke, I-nya belum ada di sini. Sorry, ini tadi misalnya juga ya satu ini. Java praktikum 5 sama ya di sini. Ini ada karakter aneh. Oke. 5 masih nggak masalah 5. Nah di sini hasil sama ya, di sini kalau kita lihat praktikum 2 Java. Nah berarti di sini ya, silakan dibandingkan nih. Kalau ini sama, ini ada inisial variabel, ini juga ada inisial variabel di sini. Kemudian di sini ada kondisi, di sini juga ada kondisi. Kemudian di sini ada increment, di sini juga ada perubahan nilai. Begitu, nggak masalah, sama. Itu untuk yang perulangan menggunakan while. Misalkan ketika kita menggunakan do while, kemudian kita copy saja, kita buat praktikum di Java, lalu praktikum 3 Java. Oke, tadi harus diubah ini biar lebih ini ya. Praktikum menggunakan form.
menggunakan do while. Nah, kalau do while juga sama, berarti kalau do while seperti ini, do while kondisinya adalah i kurang dari sama dengan angka. Sama dengan angka, do-nya ngapain? Do-nya itu faktorial kali sama dengan i plus plus sistem dot out print ini tutorial hasil tutorial. Oke, seperti ini. Kita lihat ya, kita lihat berarti sementara ini dihilangkan dulu, yang ini enggak dulu. Oke, ini enggak dulu. Kita coba. Coba. Bilang. Nah, sama 120. Oke. Nah, kita lihat di sini sama ya. Hanya saja di sini ada namanya kondisi. Kondisinya ingat kalau dua kondisinya di belakang. Nah, kemudian ada faktorial juga sama. I-nya juga ada di sini. Di sini sudah kita inisialisasikan ya di sini. Oke. Ini satu aja udah lama ya. Oke. Kita percepat aja ini. Itu untuk praktikum yang pertama. Kemudian untuk praktikum yang kedua. Oke, praktikum yang kedua. Kita percepat saja. Praktikum yang kedua itu keluar perulangan menggunakan while. Keluar menggunakan while, tapi yang verb dulu. Ya. Kita lihat di sini. Praktikum. Baru saja praktikum 4.1.
angka, ini angka ya, angka. Di sini ada scalar s, ini scalar seperti ini user angka. Oke, ini dari berapa? Oke, masukkan bilangan for nah ini di sini B nya dari 0, kondisinya adalah true, kemudian di sini B, oh ini enggak ada. Oke, seperti ini ya, angka sama dengan sistem default print masukkan angka sebagai input. Oke, itu sama dengan ketika D lebih dari 50 maka print. Berarti pada Java Praktikum 4. Java Praktikum 4 terus angka ini dia akan minta, nah dia akan berhenti di angka 110. Minta inputan ketika sudah lebih dari 50 maka dia akan berhenti. Itu yang contoh penggunaan menggunakan for ya. Kemudian kalau misalnya menggunakan while, jadi praktikum 4 Java, praktikum 5 itu Java. Ini dari kita ini menggunakan while ya, menggunakan while seperti ini. Ini dihapus kondisinya ya, kondisinya satu itu oke, ini aja. Java oke, oh itu belum diinisialisasi angka ini udah diinisialisasi, kita kasih saja Java sama ya.
Untuk yang for sama yang while ini hampir mirip sekali. Ini hampir mirip. Ini mirip sekali. Kita lihat di sini mirip ya. Di sini ada inisial variabel. Di while juga ada inisial. Ada kondisi. Di ini juga ada kondisi. Nah, kemudian kita coba yang while. CP ini yang mirip tadi ini ya, ada ini disesuaikan. Nah, di sini ini ya, ini diganti di sini 20. Ini adalah ini kira-kira cepat satu pun jangan salah 45 6 nah sama ya gampang sih. Nah, ini untuk yang menggunakan for, ini menggunakan while, ini menggunakan while. Gampang, tinggal diganti aja, yang penting ada kondisi, ada di sini ada juga kondisi, kemudian ada inisial variabelnya, kemudian ini penambahan nilainya. Oke, itu untuk yang praktikum 2. Kemudian kita lihat untuk yang praktikum ketiga ya. Praktikum ketiga itu continue. Kita akan menggunakan continue, berarti dia akan mengabaikan perintah selanjutnya ketika kondisi terpenuhi di dalam sebuah continue. Ini kita menggunakan continue, menggunakan for. Oke. Nanti terakhir tadi. Seperti biasa, kita harus membuat variabel ya. Pada variabel angka B-icon, ada variabel angka B-icon. Ini tipenya integer, kemudian pada variabel average ini ada scanner ini.
or itu kurang dari 5 plus plus saja. Masukkan bilangan S sama sorry, apa ini yang tampung angka ya, sama dengan S net ketika angka lebih besar dari 220, maka continue. Kalau graf B plus sama dengan angka kon plus plus, kon total sama dengan berarti average sama dengan 3. Sistem dapat total B tidak diinisialisasi. Ini juga angka ini. Bilangan
rata-rata totalnya 60, rata-rata 12. Ini kalau misalkan kita itu menggunakan empat lima dua satu lima lima satu tiga empat lima. Dia akan hitung 5 kali, sudah akan dihitung rata-ratanya. Ya, silakan untuk pertanyaannya dijawab semua masing-masing ya. Nah, semoga dengan adanya tuntunan praktikum ini teman-teman nanti akan lebih lebih mengurangi lagi errornya. Demikian video praktikum kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.